Assalamualaikum Ananda Soli Solihah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi seni rupa tentang prinsip keseimbangan dan proporsi dalam seni rupa. Semangat belajar! Menggambar dengan prinsip keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana semua bagian suatu karya tidak ada yang lebih atau kurang terbebani. Karya seni rupa yang seimbang akan lebih enak ketika dilihat. Keseimbangan dikelompokkan menjadi 4 macam: simetris, memancar, sederajat, dan tersembunyi. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan di mana belahan kiri gambar merupakan cerminan dari belahan kanan gambar. Objek yang ada pada ruang di belahan kiri dan kanan memiliki kesamaan dalam raut, ukuran, warna, maupun teksturnya. Karya memiliki minimal 1 simetri lipat. Komposisi dalam keseimbangan simetris memiliki sifat terasa kaku, tidak ada gerak, membosankan, terasa resmi, dan formal. Keseimbangan simetris digunakan untuk membuat desain yang bersifat resmi. Keseimbangan memancar adalah keseimbangan yang memiliki lebih dari 1 sumbu simetri lipat dan lebih dari 2 simetri putar. Perbedaan keseimbangan memancar dengan keseimbangan simetris adalah pada keseimbangan memancar, objek yang sama tidak hanya di kanan kiri, tetapi juga ada di atas dan bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, objek-objek seperti roda, piring, gelas, tungku kompor, dan objek-objek yang memiliki segi 4 atau lebih hingga lingkaran merupakan objek yang memiliki keseimbangan memancar. Keseimbangan asimetris adalah keseimbangan yang terjadi ketika objek di ruang sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Keseimbangan ini dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan sederajat dan keseimbangan tersembunyi. Keseimbangan sederajat adalah keseimbangan di mana objek di belahan kiri dan kanan saling berbeda. Namun, objek-objek di kedua belahan memiliki bobot yang sama atau hampir sama. Keseimbangan tersembunyi adalah keseimbangan yang terjadi walaupun bobot antara belahan kiri dan kanan saling berbeda. Kesan yang ditimbulkan dari keseimbangan tersembunyi adalah dinamis, bergerak, hidup, dan tidak resmi. Setelah belajar tentang keseimbangan, kita akan belajar tentang proporsi. Proporsi adalah kesebandingan suatu objek dengan objek yang lain. Proporsi menentukan apakah objek dalam gambar terasa penuh, terlalu kurang, atau terasa cukup. Pada dasarnya, proporsi ideal diperoleh jika objek menempati 60 sampai 75% terhadap ruang yang ditempati. Cermatilah gambar pada video berikut. Proporsi yang terlalu kecil menimbulkan kesan kosong dan sepi, terlihat pada gambar A. Proporsi yang terlalu besar dan menimbulkan kesan penuh terlihat pada gambar B. Proporsi yang melebihi ruang atau objek yang terpotong membuat objek tersebut tenggelam sehingga menjadi bagian dari latar belakang. Lihatlah gambar D. Maka yang proporsi adalah gambar pada huruf C. Selanjutnya kita akan belajar pedoman menggambar proporsional. Yang pertama adalah golden mean. Disebut juga golden ratio, merupakan pedoman proporsi yang sering digunakan untuk bangunan-bangunan berarsitektur gaya Eropa. Pedoman yang kedua adalah rumus sepertigaan, yaitu membagi panjang menjadi 3 bagian dan lebar menjadi 3 bagian pula, sehingga terdapat 9 bagian dalam tata ruang pada bidang gambar. Pedoman yang ketiga adalah grek oblong atau persegi panjang Yunani. Pedoman ini membagi ruang berbentuk bidang dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 3:2. Berikut ini adalah ragam hias pola tumbuhan di Indonesia. Kita akan mempelajari 4 ragam hias. Mari disimak baik-baik ya Ananda. Ornamen yang pertama adalah ornamen yang berasal dari daerah Bali. Ornamen selanjutnya masih berasal dari daerah Bali. Ornamen ini sering muncul di ukiran atap bangunan tradisional Bali. Motif kawung berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Dalam pewayangan, motif ini digunakan sebagai pakaian para dewa. Motif Jepara. Motif Jepara umumnya memiliki raut garis yang melingkar-lingkar menyerupai batang. Di ujung batang bercabang menjadi beberapa helai daun. Terdapat buah di bagian sudut pertemuan batang, berbentuk bulatan kecil-kecil bersusun seperti buah wuni. Setelah mendengarkan pemaparan materi, marilah kita berlatih mengerjakan beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama, keseimbangan simetris memiliki ciri berikut ini, kecuali A. Bentuk objek pada belahan kanan dan kiri sama, B. Letak objek pada belahan kanan dan kiri sama, C. Gambar setidaknya memiliki satu simetri lipat, atau D. Objek pada belahan kanan dan kiri berbeda raut. Soal kedua, kesan yang ditimbulkan dari keseimbangan tersembunyi adalah A. Dinamis, B. Membosankan, C. Resmi, atau D. Formal. Soal ketiga, ragam hias pola tumbuhan yang sering muncul di ukiran atap bangunan tradisional Bali adalah A, B, C, atau D. Soal yang terakhir adalah arti dari rumus sepertigaan dalam pedoman menggambar proporsional adalah A. Proporsi bangunan arsitektur Eropa, B. Membagi panjang 3 bagian dan lebar 3 bagian, C. Membagi ruang dengan perbandingan 3:2, atau D. Membagi ruang dengan perbandingan 2:3. Dan inilah kunci jawabannya. Apakah milikmu benar semua? Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Semangat belajar selalu Ananda Soleh Solehah.